Innal abda la yatakallamu bil kalima yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini hadis al-hassu ala qillatil kalam. Ini adalah hadis anjuran untuk tidak terlalu banyak berbicara. Ala qillatil kalam. Al-hassu ala qillatil kalam. Anjuran untuk sedikit berbicara. Wa ta'ammuli ma yuradun nutqu bihi, dan berfikir sesuatu yang akan diucapkan. Ya, jadi inti dari hadis ini adalah al-hassu ala qillatil kalam. Anjuran untuk tidak banyak bicara. Wa ta'ammul lima yuradun nutqu bihi, dan pikirlah sesuatu yang ingin diucapkan. Kalau baik ucapkan, kalau buruk jangan diucapkan. Kalau tidak jelas makna dan ungkapannya, maka jangan diucapkan. Jadi ada tiga. Ada yang jelas-jelas baik, maslahah, ucapkan. Ada yang jelas-jelas tidak baik, tidak ada maslahah, jangan diucapkan. Nah, yang tengah-tengah ini itu tidak jelas, maslahah apa tidak, nggak jelas. Ini yang dimaksud ma yatabayyanu fiha. Ya, jangankan yang sudah jelas-jelas tidak ada maslahah, yang haram, yang ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak tahu ini maslahah atau tidak, tengah-tengah, tidak tampak. Nah, ini yang tengah-tengah ini yang justru orang itu banyak tidak merasa bahwa ungkapan atau kata-kata yang diucapkan yazillu biha finnar, kelak menyebabkan dirinya tersungkur, jatuh ke dalam api neraka. Karena dia nggak tahu ma yatabayyanu fiha. Fa inna katsiran minal kalami alladhi yu'akhadhu bihil abdu. Ya. Karena banyak ungkapan pembicaraan yang diucapkan oleh seorang hamba itu justru membuatnya dia tersungkur, jatuh finnari, ke dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, jatuh ke dalam api neraka sejauh, bahkan lebih jauh jarak antara barat dan timur. Karena neraka cek deui lemah diungkapkan cek betoh etambu akhir ada ke dalam neraka aju atau sentahun kita ada pada ke dalam, apalagi cuman jarak antara bainal masyriqi wal maghrib. Maka hati-hati berbicara, ya. Dan zaman sekarang ini bagaimana orang mudah berbicara tanpa tahu akibatnya. Narasi-narasi yang memojokkan, menghina, ya. Narasi-narasi yang melecehkan. Ini ma yatabayyanu fiha. Mungkin dia nggak tahu, atau mungkin tahu. Yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ini dampaknya kelak di akhirat. Maka jangan ucapkan narasi-narasi negatif, narasi-narasi menghina. Ya. Jaga lisan, jaga ucapan.
ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sampai apa? Sampai jelas maslahahnya. Narasi menghina pesantren, menghina santri yang ro'an, adab kepada guru dikatakan apa, perbudakan di dunia pesantren. Memang santri itu adalah budaknya guru. Ana abduman allamani harfan wahidan. Memang santri itu budaknya guru. Ana abduman allamani harfan wahidan. Aku adalah budak dari guru yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Ma yatabayyanu fiha. Innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Sesungguhnya seorang hamba tatkala dia berdiri, yusalli, berdiri untuk melakukan salat, utiya bi dhunubihi, maka dosa-dosanya didatangkan. Semua kesalahan dan dosanya didatangkan, lalu kemudian fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Dosa itu kemudian ketika dalam posisi seseorang itu sedang berdiri melakukan salat, dosa dan kesalahannya kulliha, seluruhnya didatangkan lalu kemudian diletakkan ala ra'sihi wa atiqaih, diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajadah, maka setiap kali hamba itu ruku atau sujud, tasaqatat anhu. Ini kalau salatnya khusyuk, dengan catatan kalau salatnya khusyuk. Mutawaffiratis syurut, syarat-syarat sahnya salatnya dipenuhi, hatinya khusyuk, syarat dan rukunnya dipenuhi, hatinya tersambung kepada Allah. Maka orang yang sholat dengan sempurna, hatinya khusyuk, rukun dan syaratnya sempurna, maka setiap kali dia ruku dan sujud, tasaqatat anhu, dosa dan kesalahannya yang ada di atas kepala dan kedua pundaknya, tasaqatat anhu, berjatuhan. Artinya apa? Artinya jadi ruku dan sujud itu laisa lil ikhtisas. Ini bukan patokan. Karena kalau patokan, orang yang sholat tidur nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Orang yang nggak bisa berdiri, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk atau sholat berbaring, sholat tidur, nggak ada rukuk dan sujudnya, maka tetap tasaqatat anhu selama dia sholat dalam posisi apapun. Dalam posisi apapun, bahkan posisi yang tidak ada ruku dan sujudnya karena nggak mampu, selama dia ketika sholat dalam keadaan khusyuk dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka tasaqatat anhu, seluruh dosa dan kesalahannya akan berjatuhan, artinya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang khusyuk. Maka setiap ibadah yang kita lakukan itu sejatinya apa? Sejatinya sebagai penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika ibadah itu dilakukan dengan apa? Dengan khusyuk dan sempurna. Wallahu a'lam.